Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hari ini kita akan membicarakan saya kira kelanjutan dari dua seminar sebelumnya dan topiknya sangat penting menurut saya, yaitu tentang pengalaman religius dan tantangan zaman. Topik saya hari ini adalah sebetulnya meninjau kembali tentang pengalaman religius. Kita mungkin sudah punya gambaran yang standar bahwa pengalaman religius itu berhubungan dengan agama, ya, berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan agama. Tapi definisi kita tentang Tuhan, definisi kita tentang agama, ya itu masih definisi yang mungkin kurang menarik bagi manusia-manusia di zaman kita sekarang ini. Ya, kita masih mendefinisikan agama sebagai agama institusional, agama sebagai institusi. Ada ritus, ada jamaah, ya. Kadang-kadang agama didefinisikan secara sangat ideologis, memiliki unsur kekelompokan yang kental, jadi eksklusif, kurang inklusif. Ya. Kemudian pengalaman religius juga digambarkan sebagai sesuatu yang terkait dengan itu saja, bahwa yang bisa mengalami pengalaman religius itu adalah pengikut agama institusional yang seringkali ideologis. Jadi lagi-lagi eksklusif. Itu enggak menarik untuk manusia modern. Saya lihat ada topik tentang kaitannya dengan generasi milenial. Generasi milenial tidak terlalu tertarik dengan cara melihat agama seperti itu, cara melihat Tuhan seperti itu, cara melihat agama seperti itu. Maka jangan heran kalau sekarang tidak sedikit anak-anak muda Muslim yang menganggap dirinya itu Muslim Hindu, Muslim Buddha. Ini bukan karangan saya. Tidak sedikit sekarang anak muda datang ke saya bilang, "Pak, saya ini Muslim tapi saya mempraktekkan ajaran agama Hindu. Pak, saya ini Muslim tapi saya mempraktekkan ajaran agama Buddha." Bahkan ada seorang perempuan, salah satu perempuan paling intelijen di Indonesia yang memutuskan untuk pindah agama. Kenapa? Karena kita masih melihat agama dengan cara lama, dengan cara yang eksklusif, melihat Tuhan dengan cara lama, yaitu Tuhan yang eksklusif, ya, dan melihat pengalaman religius dengan cara yang lama. Makin lama orang-orang modern, anak-anak muda milenial makin nggak tertarik. Ini agama terlalu eksklusif, hanya menganggap orang Muslim kelompoknya sendiri yang memiliki konsep ketuhanan tertentu, nanti saya singgung, itulah yang bisa mengalami pengalaman religius. Sekarang ini ada misalnya religiusitas tanpa Tuhan, ada. Kemudian ada yang disebut sebagai spiritualitas ateistik, itu ada. Bahkan saya dulu masih mengajar filsafat agama di sini, saya tunjukkan bahwa sekarang definisi ateis itu bukan tidak bertuhan atau anti Tuhan. Ateis itu artinya orang yang bertuhan tapi dengan cara memahami Tuhan yang berbeda. Jadi ada mistisisme natural mysticism. Itu mistisisme tanpa Tuhan. Ada lagi religiusitas tanpa Tuhan. Saya religius tapi saya nggak percaya pada Tuhan. Spiritualitas ateistik. Nah, sebetulnya kita bisa meninjau kembali pemahaman kita tentang Islam yang di dalamnya daya tarik agama, Tuhan, pengalaman religius itu bisa menjangkau manusia-manusia modern, menjangkau anak-anak muda, bahkan generasi milenial, tanpa kita meninggalkan keyakinan kita tentang agama kita. Tanpa kita meninggalkan keyakinan kita tentang Tuhan. Tanpa kita meninggalkan keyakinan kita akan pengalaman religius sebagai sumber kebenaran puncak, ya.
Nah, ini yang saya mau diskusikan. Ada sebetulnya 3 istilah yang mirip-mirip, suka dipakai bergantian, tapi sebetulnya punya pengertian yang beda. Satu, pengalaman religius, kedua, pengalaman mistik, ketiga, pengalaman spiritual. Kita kadang-kadang menggunakan itu secara bergantian, tidak apa-apa, boleh saja. Yang penting kita definisikan dengan benar. Sebetulnya 3 istilah ini punya ciri-cirinya sendiri. Pengalaman religius itu biasanya terkait dengan agama institusional, berhubungan dengan misalnya perasaan damai ketika membaca doa-doa misalnya, ya. Itu pengalaman religius. Kemudian perasaan mendapatkan atau menemui mukjizat ketika beribadah, perasaan-perasaan tertentu itu pengalaman religius, ya. Umumnya itu berhubungan dengan praktek-praktek keberagamaan yang melibatkan apa yang disebut sebagai barakah. Jadi orang itu kalau menjalankan agama, dia mendapatkan perasaan damai, kemudian mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti mukjizat atau karomah. Misalnya kalau dalam agama Katolik, salah satu syarat seseorang itu diangkat menjadi santo, menjadi saint atau wali, itu kalau dia mengalami mukjizat 3 kali minimum. Nah, itu pengalaman religius, pasti melibatkan Tuhan dan melibatkan praktek-praktek keagamaan. Ya, beribadah, membaca doa, kemudian mengalami perasaan mendapatkan barokah. Kalau orang dalam bahasa Inggris disebutnya grace. Barokah, dia merasa dia mendapatkan barokah. Barokah ini salah satu istilah yang sangat penting di dalam tasawuf. Itu pengalaman religius. Pengalaman mistikal itu masih melibatkan sesuatu yang diyakini sebagai Tuhan, meskipun tidak selalu, ya. Tapi memiliki ciri yang tidak ada di pengalaman religius itu, bahwa pengalaman mistis ini bersifat kontemplatif. Kalau tadi pengalaman religius pada umumnya dipahami sebagai mengandung barokah dari Allah SWT. Tapi kalau pengalaman mistis biasanya melibatkan kontemplasi. Kalau kita misalnya menggunakan kategorisasi Mahdi Hairi Yazdi. Mahdi Hairi Yazdi itu membagi 3 tasawuf. Satu yang disebut pengalaman tasawuf itu sendiri yang tidak terungkapkan. Nah, mungkin terbatas pada itu saja, itu biasa disebut pengalaman religius. Tapi kemudian ada yang level kedua yang disebut sebagai irfan. Ungkapan dari pengalaman religius puncak itu. Nah, pengalaman mistis itu harus melibatkan, kalau dalam bahasa tasawuf, irfan, pemikiran irfani atau bahasa irfani, ya. Itu pengalaman mistis, bisa melibatkan Tuhan, bisa tidak, tapi ciri khususnya dia kontemplatif. Yang ketiga adalah pengalaman spiritual. Nah, pengalaman spiritual ini berasal dari kata spirit. Spirit ini tidak mesti Tuhan, tidak mesti difahami sebagai Tuhan, tapi perasaan menyatu dengan unsur-unsur alam yang lain. Yang perasaan itu menimbulkan kedamaian, ketentraman, peneguhan, ya. Bedanya dengan pengalaman religius, dengan pengalaman mistik apa bedanya? Tidak mesti kontemplatif seperti pengalaman religius. Tapi bedanya dengan pengalaman religius, pengalaman spiritual itu tidak mesti ada hubungannya sama agama. Siapapun bisa mengalami pengalaman spiritual. Saya ambil contoh Jean-Paul Sartre, ya. Sartre itu Marxis, tidak bertuhan. Tapi kalau kita baca novel pendek dia bercerita tentang bagaimana suatu waktu dia duduk di bawah pohon dan tiba-tiba alam semesta itu menjadi sesuatu yang misterius, cahaya, tidak ada lagi kejamakan. Dia mengalami peristiwa seperti itu. Padahal dia Marxis, tidak bertuhan. Nah, pengalaman spiritual ini biasanya dipakai untuk semua pengalaman luar biasa, ya, extraordinary experience, ya, yang tidak harus melibatkan satu kekuatan atau sumber transenden. Ya. Nah, itu kita harus pahami dulu yang pertama, bahwa
ada beda ini. Dan ini saya sampaikan untuk pertama saya membuka dulu pemahaman kita. Jangan terlalu sempit dengan menganggap pengalaman religius itu hanya berhubungan dengan orang-orang yang beragama dengan sangat intens, eksklusif, kekelompokan, ideologis, bahwa kalau orang tidak beragama dengan cara seperti itu, dia tidak bisa mengalami pengalaman religius. Bahkan sebagian orang itu mengalami pengalaman religius dengan apa yang disebut sebagai altered states of consciousness, kesadaran yang diinduksi dengan berbagai macam cara, misalnya berpuasa. Orang-orang Jawa kebatinan misalnya yang tidak menjalankan praktek agama, itu bisa mengalami pengalaman spiritual atau pengalaman religius dengan apa? Puasa, puasa mutih, puasa ngerowot. Ngerowot itu hanya makan sayur-sayuran, melaparkan diri. Itu bisa menghasilkan sebuah pengalaman spiritual, ya. Kemudian orang yang tidak beragama pun itu bisa mengalami pengalaman spiritual seperti Sartre itu. Maka kalau kita menyempitkan arti pengalaman religius atau mistis ini nggak menarik untuk anak-anak muda sekarang. Mending saya ikut yoga, mending saya pergi ke Bali, banyak anak muda tinggal di Bali. Enak betul jadi orang Hindu. Dia nggak mau melepas keislamannya, dia jadi Hindu atau jadi Buddha. Ada satu selebritis yang tadinya Kristen pindah jadi Buddha. Ada orang pintar yang tadi saya ceritakan, salah satu perempuan paling pintar di Indonesia, Sunda. Biasanya orang Sunda itu nggak ada yang bukan Muslim, tapi pindah ke agama Kristen, dibaptis misalnya. Karena dia melihat Islam ini, karena dia nggak tahu tentang Islam, dia pikir Islam ini terlalu eksklusif. Domain pengalaman religiusnya juga terlalu sempit. Gitu ya. Nah, itu sebabnya saya katakan kita harus mulai dari itu. Nah, saya berpendapat seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika pemahaman tentang pengalaman religius, pengalaman mistik dan pengalaman spiritual ini sebetulnya bisa disatukan kalau kita meninjau kembali dan mau menerima pemahaman bahwa sebetulnya menerima pemahaman tentang Tuhan itu apa, agama itu apa, pengalaman religius itu apa. Nah, kita mulai sekarang. Kita melakukan revisit, kita merevisit, meninjau kembali pemahaman kita. Pertama, kita tinjau kembali dulu pemahaman kita tentang apa? Tuhan ya. Nah, Tuhan itu difahami sebagai memiliki dua tabiat, dua nature. Satu Tuhan personal, satu Tuhan impersonal. Ya, Tuhan personal itu maksudnya apa? Tuhan yang ada personnya, semacam pribadi. Pribadi meskipun dia memiliki sifat-sifat maha, tapi dia pribadi yang kita berhubungan antar pribadi. Pribadi kita dan pribadi Tuhan. Jadi ada pribadi, Tuhan itu pribadi. Pribadi bukan dalam arti private ya, tapi personal, person dari kata person. Nah, tapi sebagian agama, itu agama-agama Semitik, biasanya memahami Tuhan sebagai bersifat personal, bahkan kadang-kadang ekstrem, personal saja. Dulu paus, sebelum paus yang sekarang, paus apa namanya? Mengatakan bahwa salah satu sumber intoleransi orang Muslim karena dia tidak tahu tasawuf itu karena Tuhannya Tuhan monoteistik yang personal. Kita kalau baca bukunya Mahdi Hairi Yazdi misalnya, Ilmu Huduri itu, kita akan mendapati bahwa Mahdi Hairi Yazdi itu tidak menerjemahkan tauhid dengan monoteisme. Mahdi Hairi Yazdi menggunakan istilah apa? Monorealisme. Nah, monoteisme itu mengandung kata theos. Theos itu artinya Tuhan sebagai person, sebagai pribadi. Ya. Padahal di dalam Islam kalau kita tinjau dari sudut pandang tasawuf, Tuhan itu realitas, bukan person.
Makanya karena pendekatannya Mahdi Air Yazid itu adalah pendekatannya Suhrawardi, Mulla Sadra dan Ibn Arabi, monorealisme itu sebetulnya wahdatul wujud atau tauhidul wujud. Dan wujud itu bisa personal ketika turun. Allah SWT itu sebagai zat, dia impersonal. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang mirip dengannya. Jadi betul-betul kalau di dalam Taoisme, nah tadi saya menyebut agama Semitik. Kalau di agama non-Semitik, Tuhan itu lebih kuat impersonal. Tidak ada pribadinya. Misalnya dalam Taoisme, Tuhan itu disebut wu. Wu itu yang bukan itu. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', ini saya belajar dari Ustaz Abbasi, itu tidak ada sesuatu yang mirip bahkan dengan sesuatu yang mirip dengannya. Mithil itu bisa diartikan sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-insan al-kamil. Yang paling dekat dengan Allah SWT itu adalah Rasulullah. Tapi Tuhan itu bahkan dengan Rasulullah tidak sama. Dia misteri, sesuatu yang misterius, zat, ghaibul ghuyub disebutnya. Ya, nah di level itu Tuhan itu impersonal, nggak ada personnya. Jadi sebetulnya di dalam Islam yang tepat itu tauhid diterjemahkan sebagai monorealisme, di mana Tuhan di satu sisi Tuhan itu impersonal, ketika dia bertanazzul maka pada waktu itu dia menjadi pribadi di ahadiyah, di wahidiyah atau di wahdah wahidiyah. Dan selanjutnya sampai ke alam semesta. Bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ada di pohon, ada di batu. Saya hampir selalu kalau bicara soal ini membawa tafsirnya Ibn Arabi tentang ayat yang kita semua sudah paham artinya. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Itu kan semua kita tahu artinya. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu tidak menyembah kecuali Allah SWT. Betul ya? Ibn Arabi dalam khusus itu tidak mengubah ayatnya, tidak melanggar kaidah pemaknaan dan kalimat dalam bahasa Arab. Dia mengatakan bahwa qadha itu ada dua. Ada qadha tasyri'i, jadi wa qadha rabbuka dan Tuhanmu telah memerintahkan. Tapi ada qadha takwini. Dan Tuhanmu telah menetapkan sebagai satu hukum bahwa apapun yang kamu sembah, maka ketika kamu menyembahnya, maka pada saat itu kamu sedang menyembah Allah. Terus dijelaskan sama Ibn Arabi, bahkan ketika orang itu nyembah batu, pada saat itu dia sebetulnya sedang mau menyembah Allah. Nggak bisa orang itu lari dari Allah SWT. Ya, Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, orang yang suka senang sama agama Hindu, menjadi Muslim Hindu atau menjadi Muslim Buddha, itu adalah orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Tuhan kok marah-marah, apalagi kalau dia dari kecil dibawa ayahnya datang khutbah Jumat. Isinya Tuhan itu mau masukkan orang ke neraka, marah, murka, segala macam. Makanya di dalam tasawuf diubah, Tuhan itu cinta. Tuhan menyebut dirinya Dzuntiqam cuman satu kali dalam Al-Quran, tapi dia menyebut dirinya sebagai Maha Pemaaf ada di 100-an ayat. Ya, Ghafurur Rahim, Al-Ghaffar dan lain sebagainya. Ya, kita dari kecil yang laki-laki terutama di khutbah Jumat isinya yang ceramah menganggap dirinya pasti masuk surga, yang sholat Jumat sebagian besar masuk neraka. Tuhan pemarah, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Di dalam Hinduisme, di dalam Buddhisme, di dalam Taoisme tidak begitu. Tuhan itu tidak terbatas. Sekali kita sebut Tuhan itu person, berarti kan ada batasnya. Padahal Allah SWT itu tidak ada batasnya. Nah, kalau kita pergi ke tasawuf, kita pergi ke irfan, maka irfan itu Allah itu ada pada level tanzih sebelum bertajalli, tanzih. Di level tanzih itu Tuhan impersonal. Ketika dia bertajalli di level tasbih, nah Tuhan menjadi person. Karena apa? Karena Tuhan itu penuh lutuf. Dia ingin makhluknya merasa dekat dengan dia,
Sehingga dia menurunkan dirinya dalam tanazul, dalam tajalli, dan kemudian dia menjadi personal. Tapi itu sudah Tuhan yang menurunkan diri. Tuhan di level zat, itu Tuhan yang impersonal. Nah, kita kalau bicara sama anak-anak Gen Z, itu kita harus tunjukkan kepada dia bahwa pada hakikatnya, pada realitas puncaknya, Tuhan itu impersonal. Bukan seperti yang digambarkan di khutbah-khutbah Jumat itu, marah-marah ini segala macam. Sebagian besar masuk neraka, yang masuk surga cuman ustadz yang khutbah sama temennya. Ada yang bilang katanya penghuni surga cuman 70. Nah, kita harus membuka pemahaman kita tentang Tuhan itu. Bahwa Tuhan itu tidak terbatas, Tuhan itu impersonal. Person itu hanyalah cara Tuhan untuk dekat dengan kita. Karena kalau tidak ada personnya, kita nggak bisa relate. Kita beruntung memiliki agama yang Tuhannya menurunkan diri menjadi person. Tapi pada zatnya, pada realitas puncaknya, Tuhan itu ghaibul ghuyub, impersonal. Nah, itu nomor satu. Kita harus revisit konsep tentang Tuhan. Ya. Dan dengan menjadikan Tuhan itu impersonal, itu menjadi agama itu tidak ada batasnya. Kalau yang personal, ya sudah. Bagaimana kita menyebut Tuhan? Kita adalah anggota kelompok itu, anggota jamaah itu. Yang lain-lain ini ganzi-ganzi yang selengean, ya. Kalau di sini kan rapi semua, apalagi kalau saya udah ngelewati pesantren, sarungan, pakai kopiah, pakai itu kan, dengan segala identitasnya. Sementara mereka selengean. Mereka merasa agama itu bukan buat saya, buat santri. Maka agama tidak bisa menjawab tantangan zaman. Karena cara kita mendefinisikan Tuhan sudah ini. Kedua, mendefinisikan agama. Ya, saya alhamdulillah, apalagi setelah operasi, Allah SWT memperingatkan saya dengan operasi itu. Akhirnya saya berpikir macam-macam. Saya sekarang wiritan, kemudian sholat nafilah, wutairoh, baca al-waqi'ah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya tidak mengecilkan arti wiritan, ya, membaca doa, azkar, sama sekali tidak. Jangan salah paham, ya, jangan salah paham. Tapi jangan sampai kesannya itu agama itu menjadi sangat individual, ideologis, kekelompokan. Agama itu buat semua, rahmatan lil alamin. Maka kita tekankan bahwa bertasawuf itu dari segi individual itu berdoa, berzikir, berwirid, berhizib. Tapi secara sosial kita harus berkiprah, membantu dengan penuh cinta orang-orang susah. Ya, jadi agama itu dibuka gitu. Kalau ada orang kurang doa, kurang wirid, kurang itu nggak apa-apa. Yang penting wajibnya kamu jalanin. Terus kamu berkontribusi kepada orang banyak. Itu kamu sudah masuk surga. Jangan-jangan di atasnya sufi surganya tingkatannya. Karena saya nulis juga, sebetulnya lebih penting mana, wiritan atau amal soleh. Kalau yang wajib, sudah kita nggak mempersoalkan. Ya, sunnah sampai batas tertentu kita lakukan. Tapi misalnya, saya komplain sama Ustadz Abbasi. Saya baca bukunya Ibn Arabi yang katanya paling ringan, yang boleh dibaca awam. Yaitu Risalah fi Ruhul Quds. Itu Martin Lings bilang, oh ini paling gampang bukunya. Habib Abdullah Haddad mengatakan orang awam hanya boleh baca buku itu dari Ibn Arabi. Saya baca stres saya. Buku yang paling mudah, bukan karena rumit secara intelektual loh. Ternyata buku itu memang mudah difahami. Kisah pertemuan Ibn Arabi dengan aulia di zamannya. Di zamannya saja, yang berhasil ditemui Ibn Arabi, tempatnya terpisah jauh-jauh 70. Jadi saya bayangkan di zaman Ibn Arabi ada 7.000 wali mungkin paling sedikit. Yang 6.930 nggak bisa ditemui, umurnya terbatas Ibn Arabi. Itu kalau cerita tentang wali itu, saya udah stres sendiri saya. Waduh, kalau orang Jawa bilang orangnya ndak, apa itu artinya? Nggak nyampe kita. Jadi saya merasa diri saya kecil, ciut. Aduh, apa bisa masuk surga saya ini kalau membaca buku Risalah fi Ruhul Quds itu, ya. Akhirnya saya berpikir, saya nggak mau punya guilty feeling itu.
memang bakat saya nggak jadi wali. Ya sudah, pokoknya saya jalankan apa yang bisa saya jalankan. Selebihnya saya berusaha beramal soleh. Dan saya terhibur oleh Imam Khomeini. Imam Khomeini itu bilang kalau nanti kita dihisab, ya, ibadah kita kurang, itu bisa ditambal dengan amal soleh, kata Imam Khomeini. Tapi kalau amal soleh kita kurang, nggak bisa ditambal dengan ibadah makhluk. Itu Imam Khomeini mengatakan itu. Saya terhibur. Alhamdulillah. Sebelum ini saya guilty feeling terus. Sholat cepat-cepat. Ya, apalagi tadi karena harus segera turun. Biasanya habis operasi ya sudah ngerasakan, kata dokter saya, operasi saya kemarin itu perjalanan menuju akhirat, untung belum sampai balik lagi. Katanya, dari beratnya operasi yang saya jalani ini. Doakan insya Allah saya recover dengan baik. Nah, jadi saya mencoba sholat sunnah, membaca wirid. Biasanya hanya sholat jamaah di masjid, kalau kebetulan pulang dari kantor, waktunya sholat ya udah mampir, sopir saya tahu mampir masjid sholat. Sekarang mencoba sholat di masjid lebih banyak dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mengecilkan itu sama sekali. Wong saya seneng kok, makin seneng. Tapi itu tadi, agama itu jangan kemudian dikecilkan menjadi milik elit. Orang yang tiap hari sholat jamaah di masjid 5 kali sehari, pakai rodi, pakai kopiah, pakai itu, sehingga generasi milenial itu berpikir agama ini bukan buat saya, eksklusif, ya. Jadi Tuhan, pemahaman kita tentang Tuhan, kita bikin anak-anak Gen Z, konsep Tuhan Hindu itu ada di dalam Islam. Bahkan kata Allamah Tabatabai kalau tidak salah, konsep Tuhan Hindu itu sangat mirip dengan Wahdatul Wujud, sangat mirip, ya, dengan Wahdatul Wujud. Bahkan sebetulnya Trinitas itu, meskipun ada hal-hal yang tidak kita sepakati, kata Ibn Arabi itu tauhid, kata Imam Ghazali itu tauhid, ya. Imam Ghazali mengatakan di Rosail, ya, di Rosailnya. Ibn Arabi mengatakan di Futuhat, Ibn Arabi mengatakan salib itu apa? Salib itu yang vertikal itu hablum minallah, yang mendatar itu hablum minannas. Jadi kita buka pikiran kita, jangan sudah Islam eksklusif, Islamnya harus kalau nggak Sunni Syiah, waduh, ditinggal sama Gen Z. Ditinggal, agak konsep Tuhannya kita buka, di Islam tuh ada loh konsep Tuhan impersonal. Tuhan dalam zat itu impersonal, ya. Nah, agama juga kita buka bahwa Trinitas itu kata Imam Ghazali tauhid. Lah terus itu laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, kata Imam Ghazali itu cuma 2 kelompok kecil di zaman Nabi Kristen. Satu namanya sekte Mulkaniyah atau Malkaniyah, satu Yakubiyah. Di luar itu mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu 3 dalam zat. Tuhan itu satu, cuman asmanya banyak. Kayak kita orang Muslim. Jadi mesti dibuka. Non Muslim pun bisa mengalami pengalaman religius. Bahkan saya suka bilang, kamu itu menganggap dirimu ateis. Kamu nggak tahu bahwa kamu itu beragama. Karena apa? Karena definisinya tentang Tuhan dan agama keliru. Sehingga dia pikir, saya nggak beragama. Agama bukan buat saya. Saya baik, punya pengalaman spiritual, tapi saya bukan orang beragama. Saya ateis. Saya kasih tahu. Kamu itu nggak ateis loh. Karena kalau Tuhan itu bersifat impersonal, dia percaya pada Tuhan impersonal. Tuhan itu apa? Saya tulis di buku saya pengantar terhadap pemikiran Ibn Arabi. Kebaikan yang sama sekali tidak tercampur dengan keburukan. Kebenaran yang sama sekali tidak tercampur dengan kesalahan. Keindahan yang sama sekali tidak tercampur dengan kejelekan. Itu Tuhan. Tuhan secara impersonal. Kita kasih tahu, kalau di dalam tasawuf sama, Tuhan itu juga punya sifat yang impersonal, mutlak. Al khair al mahad katanya. Kebaikan tok, nggak ada keburukannya, ya. Nah, kita buka lagi pemahaman kita tentang Tuhan, tentang agama. Terakhir tentang pengalaman religius, kita buka juga bahwa kamu ketika kamu mengatakan saya mengalami pengalaman mistik, tapi
Padahal saya nggak percaya sama Tuhan. Jangan salah. Pengalaman yang kamu alami, yang kamu pikir itu nggak ada hubungan dengan Tuhan, itu sebetulnya pengalaman ketuhanan. Kalau definisi kita tentang agama dan Tuhan sudah kita perluas, kita buka, maka pada saat itu sebetulnya siapapun beragama atau tidak, agamanya apapun juga, apalagi madhabnya, apa saja, itu dia bisa mengalami pengalaman religius. Dan pengalaman religius yang bisa diterima sebagai pengalaman religius. Ya, saya mendefinisikan pengalaman religius atau pengalaman mistik atau pengalaman spiritual itu 360 derajat. Selama ini kan kita itu berpikir pengalaman spiritual itu hanya dengan Tuhan yang di atas. Ya, menurut saya kalau bicara sama Gen Z atau generasi milenial, pengalaman religius itu 360 derajat. Ke atas dengan yang transenden, ke bawah saya sebut aja jiwa. Jiwa itu nafas, itu bisa diartikan pusat pemikiran rasional, bisa diartikan pusat khayal, bisa diartikan juga sebagai pusat spiritualitas. Kita harus buka juga bahwa pengalaman religius itu bukan berhubungan dengan Tuhannya orang Islam saja. Ya, karena Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang ateis itu sama. Nggak ada bedanya, Tuhan itu satu. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Tao, Tuhannya orang Shinto di Jepang. Itu sama. Bahwa kemudian kita mempersepsinya secara berbeda itu soal lain. Tapi Tuhannya sama. Nah, tapi pengalaman religius ini harus didefinisikan 360 derajat. Tadi kan Ibn Arabi mengatakan wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah tadi. Yang kata Ibn Arabi, orang nyembah batu itu sebetulnya mau menyembah Allah. Nyembah pohon itu sebenarnya mau nyembah Allah. Nah, pengalaman religius itu termasuk ketika kita merasa memiliki koneksi dengan unsur-unsur alam semesta yang lain. Itu misalnya Ibn Sina menulis sebuah risalah pendek, judulnya Risalah fil Ishq. Ishq itu dipakai oleh Ibn Sina untuk menerjemahkan istilah simpatia. Istilah simpatia dari Plotinus. Dia menulis buku Risalah fil Ishq. Dan dia bercerita bahwa antara kita dan unsur alam selebihnya itu ada cinta yang menyebabkan saling pengaruh. Keberadaan batu itu bisa mempengaruhi kita sebagaimana kita bisa mempengaruhi batu. Bahkan kalau kita baca, saya menulis makalah, saya ini masih kuliah loh ini. Saya mulai kuliah lagi, umur saya 65 tahun, saya kuliah lagi. Transpersonal Psychology. Nggak akan sampai jadi doktor. Nggak kuat saya jadi dokter, mahal, dan juga saya nggak butuh gelarnya. Tapi saya menuliskan kembali makalah saya waktu di Harvard dulu. Saya bahkan lihat dari Al-Isyarat wa Tanbihat. Al-Isyarat wa Tanbihatnya Ibn Sina itu termasuk buku yang ditulis belakangan oleh Ibn Sina. Dan di situ saya lihat bahwa semua proses mengetahui sebetulnya adalah proses beroperasinya ishq itu. Cinta antara kita dan Allah, cinta antara kita dan al-aql al-ashir atau al-aql al-fa'al, dan cinta kita kepada alam semesta. Bahwa pengalaman spiritual tanpa Tuhan itu ya pengalaman spiritual, itu ya pengalaman religius, kita akui itu. Jadi pengalaman religius itu kalau buat saya 360 derajat. Dengan Allah, dengan alam semesta, dan alam semesta itu adalah tajalliyat dari Allah SWT yang berhubungan dengan jiwa kita. Ya. Nah, jadi definisi kita tentang pengalaman religius kita buka. Kalau sudah Tuhan kita yakini seperti itu, agama kita percayai seperti itu, kita pahami dengan cara itu, pengalaman religius kita tampilkan seperti ini, ateis itu masuk sebagai orang religius. Jadi nggak perlu kamu pergi ke Bali sana jadi Muslim Hindu. Di dalam Islam ya begitu. Baru kemudian pengalaman religius ini bisa menjawab tantangan zaman sebagaimana dipersoalkan dalam judul pembicaraan kita pada hari ini. Itu dulu ya, terima kasih.